Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Yudo dan tim kali ini dalam seminar nasional energi dan mineral Pemaka Migas, saya menyajikan paper dengan judul pemilihan metode penyemanan pada subnormal formation pressure di trayek 95/8 section sumur jet 100. Baiklah, kita mulai. Outline saya adalah tentang pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Primary cementing di subnormal formation pressure ini sangat menyita perhatian karena apabila kita lakukan cementing maka harus ada pemilihan teknik penyemanan. Di gambar ini di daerah yang biru adalah formation pressure-nya, ya, yang lebih rendah di daerah sini, lebih rendah dari normal pressure, sehingga kalau kita pembakaran semen maka akan menyebabkan loss salah satunya. Primary cementing adalah tujuannya melekat casing ke dalam dinding lubang sumur, kemudian melindungi casing dari masalah-masalah mekanis, melindungi casing dari fluida formasi terutama yang korosif, kemudian melindungi zona produktif di belakang casing. Ini adalah well geometrinya, mulai dari yang paling besar adalah dengan lubang 36, casingnya adalah 30 inch, kemudian lubang 26 dengan casingnya 20 inch, dan lubang 17,5 dengan casing 13,38 inch. Di sini yang kita perhatikan adalah di trayek production casing, yaitu di lubang 12/4 dengan casing 958 dengan kedalaman 1107. Dan terakhir adalah di liner, yaitu dengan lubang 8,5 ya, dengan casing 7 dengan kedalaman 2057 feet. Di lubang 12/4 maka total kedalamannya atau TD-nya di 1107 meter. Sini adalah gambaran di lubang 12/4. Ya. Kalau yang abu-abu ini adalah normal pressure, yang biru ini adalah pore pressure, sedangkan yang kuning adalah fracture pressure. Maka kita bekerja seharusnya di antara fracture pressure dan normal pressure. Cuma di sini di kedalaman sekitar 940 sampai 1005 ini ada subnormal pressure. Demikian juga untuk yang ECD-nya. Metode penyemanan ada 3 yang kita rencanakan, yang kita kaji, yaitu single stage cementing, dual stage cementing, dan linear cementing. Dan juga tipe semen yang kita pakai ada 3, ya, yaitu class G semen, lightweight semen, dan foam semen. Dari sini memberikan pressure yang berbeda-beda, yaitu untuk class G semen di single stage cementing adalah 827, untuk dual stage semen ada 541, linear cementing di 592, sedangkan untuk lightweight semen, ya, untuk single stage cementing 666 PSI, dual stage cementing di 535 PSI, dan di linear cementing ada 582 PSI. Sedangkan untuk foam semen di single stage cementing ada 745 PSI, dual stage cementing ada di 513 PSI, dan di linear cementingnya ada 505 PSI. Sedangkan untuk ECD-nya hampir sama nilai-nilainya. Untuk single stage cementing itu paling besar, ya, di 12,7, untuk dual stage cementing 10,3, untuk linear cementing 10,4 untuk kelas G, sedangkan untuk yang lightweight, untuk yang single stage cementing 11,11, untuk lightweight-nya 10,3, dan untuk linear cementing 10,36. Sedangkan untuk foam semen, ya, untuk ECD-nya di single stage cementing 11,8,
dual stack cementing 10.2 dan linear cementingnya 10.10. Di sini ya, kalau kita petakan terhadap tekanan pore pressure dan layoff pressure, maka yang paling besar adalah di single stack cementing, ya, single stack cementing yang merah. Kemudian yang paling kecil adalah yang di hijau, yang linear ya, cementing dengan metode dengan semen slurry foam, ya, dengan foam semen. Ya. Yang lain ada di antaranya. Jadi yang terbesar adalah di single cementing kelas single stick cementing dengan semen kelas G, semen reguler, dan yang paling kecil adalah foam semen. Kemudian ini adalah komponen daripada slurry untuk kelas G, untuk lightweight dan untuk foam semen. Ya, foam semen itu terdiri dari nitrogen. Teknik penyemanan kita pakai single stick cementing, yang diperlukan adalah 260.77 barrel dengan displacement 266.7 barrel. Perhitungannya secara detail sudah dihitung mulai dari V1 antara casing dengan casing, kemudian V2 antara dianulus antara open hole dengan casing, V3 adalah poketnya yang di bawah su, kemudian yang V4-nya antara float collar dengan casing su. Ya. Kemudian untuk dual stack cementing, yang first cementing kita, kalau dual stack cementing, first cementing kita nyemen yang paling bawah dulu, dibagi dua, yang paling bawah dan yang di atasnya. Yang paling bawah kita memerlukan volume sejumlah 68.15 barrel dengan displacement 266.71. Perhitungannya sama dengan yang tadi. Kemudian yang second stick di dual stick cementing yang bagian atas, ya, yang lebih ke atas kita membutuhkan volume sebesar 195.76 barrel, ya, di bagian atas dengan displacement 206.26 barrel dengan kedalaman, batas kedalamannya adalah di 889 meter. Ini top of cementing atau stick collarnya ada di sini. Selanjutnya untuk dual stick cementing, kalau kita jumlahkan, total volumenya adalah 263.9 barrel, terdiri dari first stick dan second stick yang tadi. Dan displacementnya sebanyak 468 barrel, ya, displacement untuk yang stick pertama dan stick kedua. Sedangkan untuk linear cementing, kita pakai linear, maka volume yang diperlukan sebanyak 96.29 barrel dengan displacement 266.7. Perhitungannya untuk V1, V2, V3, dan V4 volumenya sama dengan yang tadi. Cuma jumlahnya yang berbeda. Ini adalah metode penyemanan. Mungkin kita hanya coba kita tayangkan untuk satu metode saja yang single stick cementing atau primary cementing. Coba kita lihat. Di sini adalah pertama adalah kita sirkulasikan lumpur, ya, sampai bersih dengan pompa lumpur biasanya. Kemudian setelah itu kita lakukan pressure test, ya, untuk mengetes semua sambungan-sambungannya, ya, sebesar 1000 PSI, ya, apakah bocor apa tidak. Kalau bocor harus diperbaiki. Selanjutnya kita pompakan wash, ya, ya, dengan cara membuka valve yang paling bawah, ya, kita sirkulasikan, kemudian kita pompakan juga spacer. Setelah itu kita drop, ya, masukkan bottom plug dengan merilis pin di sini, ya, safety pin di sini, kemudian kita lanjutkan pompa dari valve yang tengah, sehingga akan mendorong, ya, bottom plug dengan memompakan slurry. Slurry dibagi dua, ada lead slurry dan tail slurry. Ya. Lanjutkan ke tail slurry. Suatu saat bottom plug duduk di float collar dan setelah itu kita pompakan dengan menurunkan top plug dengan membuka, ya,
valve yang paling atas dan safety pin-nya. Dengan cara mendisplace, mendorong top plug ke bawah sampai nanti top plug bertemu dengan bottom plug. Sehingga setelah top plug bertemu dengan bottom plug, maka proses penyemainan selesai. Ya. Kemudian kita bleed off dan check return. Ya. Setelah itu dilakukan wet on cement. Karena waktu terbatas, yang liner cementing dan two-stick cementing tidak kita tampilkan. Komparasi antara teknik penyemaian tadi, ya, single stick, dual stick, dan liner cementing ini adalah volumenya. Yang paling sedikit adalah liner cementing, dan yang paling banyak adalah dual stick cementing, dengan catatan, ya, waktu yang diperlukan paling banyak adalah dual stick cementing. Kemudian liner cementing, dan terakhir adalah single stick cementing. Metode penyemaian tadi memberikan ECD yang berbeda-beda. Ini sudah kita bahas di depan tadi. Dan di sini yang paling tinggi adalah di kelas G, ya. Dan yang paling rendah adalah di foam cement dengan menggunakan liner. Yang paling tinggi adalah single stick, ya, dengan kelas G. Kemudian dari situ maka rekomendasi penyemainannya yang paling bagus adalah liner cementing dengan foam cement. Kemudian diikuti dengan dual stick cementing dengan lightweight cement, dan dual stick cementing dengan foam cement. Kemudian di bawahnya ada dual stick cementing dengan kelas G cement. Dan yang paling bawah, ya, paling tidak recommended adalah dengan liner cementing dengan lightweight cement, dan liner cementing dengan kelas G cement. Dari situ maka dapat disimpulkan bahwa, ya, liner cementing dengan foam cement itu adalah yang paling bagus, diikuti dengan TXI lightweight cement, foam cement, dual stick cementing dengan kelas G cement, baru liner cementing dengan lightweight cement dan kelas G cement. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kerjakan dengan selamat atau tidak sama sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.